eh ya, karena beban-bebannya kan banyak yang induktif atau kapasitif, sehingga ini akan menyebabkan faktor dayanya akan bervariasi. Apabila faktor daya bervariasi, maka sebagian besar daya yang disalurkan oleh PLN itu tidak bisa dimanfaatkan karena dia terkirim dalam bentuk medan magnet dan eh, medan listrik. Medan magnet pada eh, kumparan beban induktif. Kemudian medan listrik pada kapasitif atau peralatan elektronik yang menggunakan komponen eh, apa namanya semikonduktor. Oke. Kemudian mengapa harus tiga fasa? Jadi kalau ditanya mengapa harus tiga fasa, pertama itu sebenarnya adalah supaya eh, kapasitas yang dialirkan itu lebih lebih besar. Jadi kalau satu fasa dia daya yang dialirkannya cuma satu, tapi kalau tiga fasa itu ya kalikan tiga. Jadi dia sekali mengirim tenaga listrik itu dapat tiga fasa. Jadi daya disalur ke pasien tiga fasa itu lebih besar dan stabil. Nilai saannya konstan. Kenapa nilai saannya konstan? Karena dia terdiri dari tiga fasa. Ketika fasa satu kecil, fasa dua sedang, fasa tiga besar, maka dia akan besar. Begitu juga. Jadi selalu bergantian posisinya. Setiap fasanya itu bergantian sehingga eh, setiap saat didapatkan daya yang konstan. Kemudian untuk mengirimkan daya yang sama pada sistem besar, harus dikirimkan ke beban kecil, sehingga rugi-rugi daya juga akan kecil kalau menggunakan tiga fasa. Kemudian medan magnet putarnya juga mudah dibuat. Nah, kalau motor AC atau motor yang satu fasa itu perlu kumparan atau kapasitor untuk membuat perbedaan eh, apa ya, perbedaan medan putar pada rotor dan statornya. Itu pada satu fasa. Tapi kalau dua fasa, tiga fasa, maka perbedaan putar itu udah langsung ada, ada RST-nya. Kemudian untuk mengirimkan daya yang sama, ukuran konduktor, kabel, dan komponennya juga lebih kecil. Nah, kemudian standar saluran transmisi berdasarkan media penyalurannya, ada saluran udara atau overhead line, ada saluran kabel tanah atau underground cable. Jadi di saluran itu kan ada yang di udara, yang seperti kita lihat sering itu transmisi, distribusi juga di udara. Kemudian juga ada yang underground kabel. Underground kabel ini adalah kabel yang ditanam di bawah tanah.